Kali ini saya akan menceritakan kisah pengalaman seseorang dikejar hantu peri kuntilanak untuk bercinta. Seram sekali kisah ini. Jangan kemana-mana, karena ketika kita di dalam perjalanan, kok tiba-tiba bertemu dengan seorang wanita yang cantik, maka kita harus berhati-hati dan selalu waspada. Dan kita harus betul-betul menyelidiki seseorang itu. Apakah dia itu wanita asli atau wanita jadi-jadian? Solo, Jawa Tengah. Waktu itu kisaran tahun 1990-an akhir. Sebut saja namanya Agung. Agung ini tunggangan sehari-harinya adalah motor Vespa. Si Agung memiliki wajah yang lumayan tampan dan banyak cewek yang menyukainya. Suatu malam, sekitar jam 11-an, Agung sedang naik Vespanya hendak pergi ke rumah temannya di daerah Tirtonadi, Solo. Di tengah jalan yang sepi, Agung melihat perempuan yang cantik sedang berdiri di pinggir jalan. Perempuan tersebut membawa tas atau ransel, layaknya orang yang mau berpergian naik bis. Agung segera menghentikan Vespanya dan mendekati perempuan tersebut. Agung mulai mengeluarkan jurus rayuan mautnya. Perempuan tersebut bernama Indah. Seindah wajahnya, secantik orangnya. Setelah ngobrol-ngobrol ngalor ngidul, Agung menawari tumpangan kepada Indah. Gayung bersambut, Indah setuju diboncengkan Agung dengan Vespanya. Agung senang sekali karena malam itu dia mendapatkan mangsa yang cantik jelita. Saat berkendara Vespa, tiba-tiba turun gerimis, dan Agung menepikan Vespanya di depan rumah besar yang terlihat bagus dan lampunya terang. Lalu mereka berdua duduk di tangga teras depan rumah tersebut. Agung kembali melancarkan serangan rayuan mautnya. Ucuk dicinta ulam pun tiba. Indah merespon rayuan Agung hingga keduanya terlibat percumbuan atau cipokan. Hujan turun semakin deras dan hawa dingin mulai merasuk ke dalam tubuh. Tiba-tiba di depan rumah besar lewat seorang penjual wedang ronde. Ya semacam penjual kopi, teh, atau wedang jahe keliling lah. Agung menghentikan cumbuannya dan berniat mau membeli wedang ronde itu agar suasananya menjadi hangat. Saat Agung keluar ke jalan menuju pedagang wedang ronde itu, si pedagang keheranan dengan Agung. Si pedagang wedang ronde bertanya kepada Agung, "Mas, ngapain malam-malam sendirian di sini?" Agung pun menjawab, "Ah, saya tidak sendiri, Pak. Saya bersama teman wanita yang cantik yang menunggu di sana." Sambil telunjuk Agung mengarah ke rumah besar. Pedagang wedang ronde itu kembali bertanya, "Mana wanitanya, Mas? Di situ kan kuburan angker, Mas. Coba lihat lagi." Agung kembali menengok ke arah rumah besar yang tadinya terdapat si Indah yang sedang duduk menunggu. Ternyata rumah besar itu tidak ada. Yang ada adalah kuburan. Dan tempat mereka berdua duduk adalah sebuah kuburan yang dikasih atap. Si Agung ini kaget dan merasa ketakutan. Tanpa bilang apa-apa, Agung segera menyalakan Vespanya dan pergi meninggalkan tukang wedang ronde itu sendirian. Si tukang wedang ronde itu memanggil-manggil, Loh Mas, kok pergi? Jadi beli wedang ronde enggak?" Agung tidak menjawab dan segera memacu Vespanya. Namun saat Vespanya ini lagi kencang-kencangnya, terdengar suara perempuan memanggil-manggil namanya. "Mas, Mas Agung, tunggu." Si Agung ini kaget dan merasa ketakutan.
Dan makam yang terlihat oleh Agung seperti rumah besar yang megah itu bernama makam Bonoloyo yang terkenal angker. Agung terus memacu Vespanya, tidak peduli dengan suara perempuan yang terus memanggilnya. Walau suara perempuan yang memanggil-manggil namanya sudah tak terdengar lagi, Agung tetap terus ngegas Vespanya, menerobos jalanan malam dan hujan. Tujuannya hanya satu, pulang ke rumah. Akhirnya, sampailah Agung di rumahnya yang masih di daerah Solo, Jawa Tengah itu. Sampai di rumah sekitar jam 1 malam, dan hujan masih turun rintik-rintik. Agung langsung memarkir Vespanya, dan langsung lari menuju pintu rumah yang ternyata dikunci dari dalam. Agung dengan rasa ketakutannya menggedor-gedor pintu rumah agar orang rumah segera membuka pintunya. Dor, 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 dor. Dor, 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 dor. Sekitar 5 menit pintu masih juga belum terbuka. Ketika Agung menengok ke belakang, mak jelap. Terlihat perempuan yang dicumbui di kuburan Bonoloyo itu berdiri di luar pagar rumahnya. Agung semakin kalang kabut dan terus menggedor pintu rumah dengan keras. Akhirnya pintu terbuka dan yang membuka adalah ayah Agung. Ayah Agung ini marah-marah karena pintu digedor-gedor sangat keras. "Kamu itu kenapa, nak? Malam-malam gedor-gedor pintu rumah keras-keras. Gak tahu sopan santun." Agung tidak peduli dan langsung masuk ke rumah dan lari ke dalam kamar. Agung langsung tiduran meringkuk di atas kasur sambil ditutupi kain sarung. Ternyata perempuan itu sudah di dalam kamar Agung. Ya, si Agung ini benar-benar dikejar hantu peri penunggu makam Bonoloyo itu. Mas, aku melu mas. Agung teriak-teriak ketakutan seperti orang kesurupan. Bapak Agung langsung lari ke dalam kamar dan mendapati Agung duduk di pojokan kamar seperti orang gila dengan wajah ketakutan. Hantu peri itu terus mengejar Agung hingga 1 bulan lamanya berada di dalam rumah Agung. Hingga akhirnya hantu itu bisa pergi diusir oleh seorang kiai yang berilmu tinggi. Maka selamatlah Agung dari gangguan peri kuntilanak makam Bonoloyo itu. Cerita kedua dialami oleh Pak Slamet. Nah, Pak Slamet ini adalah supir kontainer. Beliau memiliki banyak pengalaman horor selama mengendarai truk besar antar kota. Salah satunya pengalaman bertemu hantu peri kuntilanak alas roban. Saat itu, Pak Slamet sedang membawa truk Fuso bermuatan sembako dari Surabaya hendak menuju ke Tasikmalaya, Jawa Barat. Pak Slamet membawa seorang kernet bernama wadanannya ini adalah Gildong. Singkat cerita, Pak Slamet sudah memasuki daerah Gringsing di wilayah Batang, Jawa Tengah. Dulu, jalan alas roban hanya ada satu, yaitu jalan alas roban lama. Kalau sekarang ini sudah ada 3. Nah, saat hendak memasuki jalan alas roban, waktu itu sudah menunjukkan jam 11 malam. Pak Slamet mengendarai truknya dengan sangat hati-hati. Karena jalan alas roban lama banyak tikungan tajam dan tanjakan, serta masih 2 arah. Saat truk sampai di tengah-tengah, Pak Slamet melihat seorang perempuan menggunakan baju kebaya dan kain jari, serta tidak memakai sandal. Perempuan tersebut berdiri di pinggir jalan sembari melambaikan tangan, namun wajahnya tertunduk dan tertutup rambutnya yang panjang dan hitam. Pak Slamet dan Gildong terus mengamati perempuan tersebut. Oh iya, menurut Pak Slamet, saat dirinya melihat perempuan tersebut, bau di sekitar truk jadi wangi sekali. Pak Slamet menghentikan truknya.
Lalu kemudian Gildong ini bertanya, "Loh Kang, kok berhenti? Ada apa?" Pak Slamet pun menjawab, "Ini dong, perempuan itu melambaikan tangan, mungkin butuh tumpangan. Coba kamu turun dan persilahkan dia naik." Kemudian Gildong ini turun dan mempersilahkan perempuan tersebut naik ke dalam truk. Saat perempuan tersebut masuk, aroma bau wangi tercium sangat tajam. Pokoknya wangi sekali. Dan sebelum perempuan itu masuk, Gildong ini sempat bertanya, "Mbak, mau kemana? Kalau mau numpang ya silahkan," tanya Gildong sembari mempersilahkan kepada perempuan tersebut untuk naik ke dalam truk. Namun perempuan tersebut tidak menjawab dan hanya berjalan sembari menundukkan mukanya melewati depan Gildong. Gildong merasa ada yang aneh, karena biasanya orang kalau mau numpang truk akan ada basa-basinya. Namun perempuan ini diam saja dan aromanya sangat wangi sekali. Perempuan tersebut duduk di tengah di antara Pak Slamet dan Gildong. Pak Slamet kembali melajukan truknya sambil sesekali bertanya kepada perempuan tersebut. Sementara Gildong hanya diam saja. "Mau kemana, Mbak? Malam-malam gini kok sendirian di tengah hutan?" Tapi si perempuan misterius tersebut tidak menjawab sepatah kata pun dari pertanyaan Pak Slamet. Pak Slamet sempat sekilas melihat penampakan kulit dan wajah si perempuan tersebut. Kata Pak Slamet, wajahnya cantik sekali dan kulitnya berwarna putih mulus, bagaikan artis sinetron. Untungnya, Pak Slamet ini tipe lelaki yang sopan dan tidak berani berbuat yang tidak-tidak kepada perempuan yang belum dikenalnya. Saat perjalanan, Pak Slamet merasa ada yang aneh. Setiap kali ada truk lain yang mendahuluinya, hampir dipastikan truk yang menyalipnya menyembunyikan klakson, serta kenek dan supir truk lain tersebut memperhatikan perempuan yang duduk di antara Pak Slamet dan Gildong. Sesekali Pak Slamet melirik ke arah perempuan cantik yang duduk di sampingnya itu. Perempuan tersebut masih ada dan hanya diam saja. Kembali Pak Slamet merasakan hal yang aneh dan ganjil. Saat Pak Slamet mau bertanya kepada Gildong, ternyata Gildong sudah tidur terlelap. Dan saat pandangan Pak Slamet kembali ke arah jalan, yang terlihat hanya kabut putih. Pak Slamet masih belum menyadari kalau perempuan cantik yang duduk di samping itu bukanlah manusia, melainkan peri kuntilanak. Pak Slamet berusaha menyapu kaca truknya dengan kain lap, dengan harapan pandangannya bisa terlihat jelas. Namun, ternyata kabut itu bukan menempel di kaca truknya, melainkan memang di sekitar truk terdapat kabut yang sangat tebal. Kembali Pak Slamet melirik perempuan cantik di sampingnya. Perempuan itu masih duduk nyaman. Namun perasaan Pak Slamet mulai ada yang aneh. Tengkuk Pak Slamet mulai terasa merinding. Maksreng. Saat pandangan kembali ke depan, kabut sudah mulai hilang. Namun jalan yang terlihat oleh Pak Slamet jadi berbeda. Bukan jalan aspal alas roban yang mulus, melainkan jalan tanah, layaknya jalan zaman dulu. Di kanan kiri jalan ini juga aneh. Bukan rumah dan toko modern, serta warung atau hutan jati layaknya daerah alas roban, melainkan rumah-rumah zaman dulu yang terbuat dari bilik bambu. Dan orang-orang yang lewat di kanan kiri jalan juga bentuknya seperti orang-orang zaman dulu. Mas Slamet keheranan sendiri, sembari berkata dalam hatinya, "Kok daerah jalan alas roban kondisinya jadi aneh begini?" Pak Slamet kembali menengok perempuan cantik yang ada di sampingnya, sembari bertanya, "Mbaknya turun di mana? Sebentar lagi saya mau berhenti untuk istirahat dan makan." Namun,
Lagi-lagi perempuan tersebut tetap terdiam 1000 bahasa. Saat pandangan Pak Slamet kembali ke depan, suasananya sudah berubah lagi. Kali ini pandangannya sudah sama seperti sedia kala. Tak ada kabut dan jalannya sudah aspal. Namun masih juga ada yang janggal. Di kiri dan kanan jalan terlihat ada truk-truk yang moncongnya rusak karena habis kecelakaan. Dan masih terlihat sopir yang kesakitan, sembari darahnya masih terlihat menetes. Kembali Pak Slamet melirik perempuan cantik yang ada di sampingnya. Dia pun masih terdiam. Sementara Gildong ini juga masih tidur terlelap. Tak terasa, Pak Slamet sudah sampai di sebuah rumah makan langganan yang masih berada di wilayah Jalan Alas Roban. Pak Slamet membangunkan Gildong, dan juga Pak Slamet memberitahu perempuan cantik tersebut kalau mereka berdua akan berhenti sebentar untuk makan dan istirahat. Oh iya, di rumah makan ini juga banyak truk-truk lain yang berhenti untuk makan dan istirahat. Mereka lalu berdua turun masuk ke dalam rumah makan. Setelah duduk di meja makan, Pak Slamet bertanya kepada Gildong, "Dong, Mbak E mau diajak mangan sisan ya? Mbaknya itu kamu ajak makan sekalian di sana." Gildong kembali berjalan ke arah truk, hendak mengajak perempuan cantik yang menumpang tadi untuk sekalian makan. Namun, setelah Gildong berada di truk, perempuan cantik itu sudah tidak ada di tempat. Gildong berusaha mencari di sekitar truk dan melihat sepanjang pinggir jalan Pantura. Siapa tahu perempuan cantik tersebut berjalan kaki. Namun, Gildong tetap tidak menemukan perempuan cantik tadi. Gildong pun berjalan kembali ke dalam rumah makan yang di situ juga banyak supir dan kenek truk lain yang sedang istirahat. Gildong memberitahu Pak Slamet kalau perempuan cantik tadi sudah tidak ada di dalam truk. Dan pembicaraan Pak Slamet dan Gildong didengar oleh rekan sesama sopir di dalam rumah makan itu. Dan para sopir truk mendekat menanyakan perempuan cantik yang dimaksud Gildong. Ada salah satu sopir truk yang sudah sepuh atau tua memberitahu bahwa perempuan cantik yang numpang ke dalam truk Pak Slamet itu bukanlah manusia, melainkan hantu peri Alas Roban yang sering nongol di sekitar Alas Roban. Pak tua supir truk itu berkata, "Untung kamu tidak menggoda dan jahil kepada perempuan peri tersebut. Karena kalau kamu jahil, misalkan menggoda dan sampai nyolek, bisa dipastikan truk kamu itu akan kecelakaan. Konon peri Alas Roban itu yang sering memburu sopir hidung belang dan membuat kecelakaan truk yang dibawa oleh sopir-sopir hidung belang." Lalu ada sopir lain yang memberitahu Pak Slamet bahwa makhluk yang duduk di dalam truk Pak Slamet itu berbentuk perempuan yang menyeramkan. Mukanya penuh darah dan kepalanya mengelupas, serta darahnya menetes di rambutnya. Pak Slamet akhirnya merasa bersyukur masih dilindungi oleh Yang Maha Kuasa. Mungkin karena Pak Slamet tidak tergoda dan berbuat yang tidak sopan pada perempuan cantik yang menumpang truknya. Sekian kisah ini. Semoga ini menjadi pembelajaran bagi kita, agar ketika di jalan kita berhati-hati dan selalu berdoa meminta perlindungan kepada Yang Maha Kuasa. Sekian dulu. Wassalam.